Sahabat RPK, kita berjumpa lagi dalam Suara untuk Negeri. Bersama saya Arthur Tayasan, kita akan mendengarkan ungkapan tentang sikap toleransi di masyarakat terutama sejak merebaknya pandemi COVID-19. Kita akan dengarkan ungkapan dari Pendeta Franky Tampu-Bolon, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP. Bagaimana nilai toleransi yang ada dalam masyarakat yang sempat terkoyak akibat bergulirnya pesta politik yang lalu, terutama sikap toleransi masyarakat dalam menghadapi pandemi saat ini? Kita akan mendengarkan Pendeta Franky Tampu-Bolon mengungkapkan kondisi ini. Sebelumnya, kita dengarkan dulu apa itu sikap bertoleransi sesungguhnya. Toleransi itu sebenarnya adalah sikap dan keadaan. Jadi toleransi itu berarti damai negatif ya. Artinya damai yang tidak ada konflik. Kita berharap tidak cukup toleransi itu. Tapi kalau toleran dalam arti yang tolak ujaran kebencian itu kita suka gitu ya. Jadi kalau toleran itu sebenarnya tolak ujaran kebencian. Kalau lebih enaknya diartikan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa yang paling penting di Indonesia ini sekarang adalah bukan sekedar toleran tetapi solidaritas. Karena itu ICRP secara khusus mengajak warga negara Indonesia secara keseluruhan ya untuk gotong royong, merawat kebinekaan, menjaga solidaritas dan mewujudkan perdamaian dan menjadikan kaum muda sebagai pelopornya. Kita berharap sekali bahwa gotong royong adalah menjadi kata kunci karena bangsa Indonesia ini sangat kuat dengan sejarah kita bahwa kita membangun bangsa ini dengan cara yang bekerja sama atau gotong royong. Karena kita yakin juga bangsa ini sudah dilahirkan para pendiri bangsa dengan kemajemukan, dengan solidaritas dan yang paling penting adalah mewujudkan perdamaian di Indonesia ini paling utama dan menjadi sesuatu yang paling penting. Pendeta Franky Tampu-Bolon mengenai apa itu sikap hidup bertoleransi antar masyarakat. Lalu, apakah sesungguhnya sikap toleransi itu memang benar-benar sudah mengakar dalam dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Kita dengarkan Pendeta Franky Tampu-Bolon. Ya, jadi kalau toleransi yang dimaksud, kami sendiri sebenarnya melihat itu kata yang paling rendah ya dari sikap beragama ya. Toleransi itu menurut saya pribadi itu satu sikap di mana orang tuh bisa saja tidak melakukan tidak mengganggu agama lain, itu dianggap toleran. Padahal akar dari toleransi itu sebenarnya yang kita inginkan adalah solidaritas. Dan solidaritas ini kan kerja bersama, ada upaya untuk berjumpa, ada anjang sana, ada satu kegerakan gitu ya. Jadi maksud saya toleransi ini harus kita tingkatkan menjadi solidaritas yang disebut sebagai damai positif. Sedangkan kalau toleransi sendiri itu bisa menjadi damai tapi damai negatif. Artinya tidak ada konflik. Tidak cukup Indonesia ini tidak ada konflik. Bangsa ini tidak cukup tidak ada konflik. Tetapi yang paling penting adalah kita harus mewujudkan dan bekerja sama untuk membuat setiap agama-agama di Indonesia ini bekerja sama, lalu berjumpa. Lalu yang paling penting adalah mereka mengerjakan sesuatu yang kita anggap sebagai gotong royong. Nah, jadi akar yang paling berakar itu harusnya menurut kami adalah toleransi yang diwujudkan dengan damai positif yang disebut dengan solidaritas. Demikian Pendeta Franky Tampu-Bolon menyikapi toleransi masyarakat Indonesia sesungguhnya yang merupakan warisan leluhur negeri ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan sikap toleransi pada masa sekarang ini? Kembali kita dengarkan Pendeta Franky Tampu-Bolon. Nah, jadi kalau kita lihat ya menyikapi kejadian-kejadian hari ini ya, bahwa bangsa Indonesia itu masih boleh dibilang masih dipenuhi dengan ujaran-ujaran kebencian ya satu dengan yang lain. Dan itu terjadi bukan sesuatu yang tiba-tiba karena kemajuan teknologi ini juga membuat bangsa Indonesia itu kembali semakin mundur, ya, terutama pasca Pilkada DKI ya. Itu kita merasakan sekali bagaimana Indonesia itu mundur. Karena itu kita ingin mengatakan hari ini bangsa Indonesia perlu belajar bersama bahwa sikap toleransi yang ada saat ini harus diwujudkan dengan keyakinan bahwa ada keadilan di Indonesia ini. Meliputi seluruh bangsa yang tidak perlu lagi kita mengatakan atas dasar agama, maka saya lebih berpeluang untuk mengerjakan ini atas nama agama, saya harusnya dihargai atas nama agama. Kita mayoritas, maka kita tidak perlu lagi takut. Nah, di seluruh Indonesia ini kan kalau bicara mayoritas minoritas itu di mana-mana berbeda ya konteksnya. Kalau secara Indonesia kan tidak bisa melihatnya secara utuh besar gitu, tapi kan kita harus melihat di kampung-kampung, di wilayah-wilayah kecil, di sana tuh harusnya diyakinkan bahwa kita tidak karena mayoritas, tapi karena kita adalah bangsa Indonesia. Demikian Pendeta Franky Tampu-Bolon mengenai perkembangan sikap bertoleransi masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Lalu, apa sebaiknya yang dilakukan para pimpinan pemerintahan maupun pimpinan keagamaan dalam menghadapi sikap bertoleransi sekarang ini?
Kita dengarkan Pendeta Franky Tampu-Bolon. Ya, negara dan para pemuka agama itu memang harusnya bergandengan tangan ya. Itu yang disebut dengan gotong royong. Nah, yang paling penting dari bangsa ini adalah kita harus menegakkan hukum. Tidak ada kata yang lain ya. Karena itu solidaritas bangsa kita atau yang disebut dengan toleransi atau damai positif seharusnya menghasilkan keadilan. Jadi keadilan di seluruh bangsa ini harus ditegakkan dengan penegakan hukum. Dan melalui keadilan itu maka akan diwujudkan perdamaian. Karena itu tidak ada keadilan tanpa perdamaian. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. There is no peace without justice. Nah, karena itu Indonesia ini masih berjuang untuk penegakan keadilan, penegakan hukum. Jadi semua pemimpin agama perlu sekali berkomunikasi dengan pemerintah agar peran-peran sektor penjaga moral yang kita sebut sebagai tokoh agama, dia mendukung pemerintah yang mengupayakan penegakan hukum. Jadi tidak boleh abai, moral dengan hukum itu harus berjalan bersama gitu, supaya tokoh agama dan pemerintah itu bisa satu suara. Tidak boleh tokoh agama mempengaruhi pemerintah supaya melayani agama, ditambah lagi dengan politik. Jadi agama, politik itu kalau pemerintah berselingkuh itu akan menghasilkan ketidakadilan. Tapi kalau mereka bekerja sama, gotong royong, maka akan menghasilkan kesejahteraan atau perdamaian. Demikian ungkap Pendeta Franky Tampu-Bolon tentang apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan para pemimpin agama di Indonesia untuk tetap menjaga tegaknya sikap bertoleransi di antara masyarakat negeri ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat sendiri? Kembali kita dengarkan Pendeta Franky Tampu-Bolon. Nah, masyarakat Indonesia ini sebenarnya jauh lebih toleran daripada yang kita bayangkan gitu. Jadi di kampung-kampung solidaritas itu kuat sekali. Masih ada budaya anjang sana. Nah, ini budaya anjang sana ini yang saya temui di berbagai pelosok di Indonesia ini, baik di kota-kota sebenarnya juga budaya yang sangat baik. Anjang sana itu perkunjungan. Jadi masyarakat itu masih saling mengunjungi. Dan yang paling indah dari perkunjungan itu adalah mereka tuh bukan hanya datang, tapi mereka makan bersama. Maka dari perkunjungan itu menghasilkan yang disebut sebagai silaturahim, ya, atau kehadiran kita itu dihargai gitu. Nah, masyarakat itu punya itu semua. Jadi gotong royong dan anjang sana itu adalah kekuatan bangsa ini. Di masyarakat itu masih hidup. Nah, karena itu memang yang paling kita harapkan dari masyarakat adalah karena masyarakat ini sering gagal dengan perkembangan zaman atau sekarang budaya teknologi yang disebut sebagai budaya baru gitu ya. Dan ini bisa menggeser perjumpaan orang atau anjang sana. Karena orang di tengah-tengah COVID saat ini juga banyak orang berjumpa melalui WhatsApp, berjumpa melalui teknologi itu tidak cukup. Segala sesuatu isi dari medsos kita ini kan harusnya kita dorong untuk masuk ke chamber baru. Jadi ini ada dua kekuatan chamber ya, atau disebut sebagai ruang perputaran percakapan gitu ya. Di chamber yang satu mengatakan satu dengan yang lain kebencian gitu ya. Di situ ada kebencian, di satu lagi mengatakan mengcounter kebencian. Nah, ini kan kata-kata yang selalu diputar, dipelintir, bahkan juga mereka saling menyerang dengan kata-kata. Nah, karena itu kita harus tarik supaya kita tidak banyak berkata-kata. Maka ada chamber baru yang disebut sebagai chamber gotong royong, chamber kerjasama, chamber perjumpaan. Nah, chamber inilah yang kita harapkan anak-anak muda bisa menjadi pelopornya. Teknologi itu boleh dikatakan bisa menguntungkan, bisa juga membahayakan. Tapi sampai saat ini memang lebih membahayakan karena disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan yang ingin menghancurkan bangsa ini. Yang boleh dibilang katanya sekarang eranya di mana ada cyber war gitu, ada disebut sebagai pertarungan menguasai media teknologi gitu ya, sehingga setiap orang bisa dikontrol. Nah, kita harus berjumpa karena teknologi itu ternyata bisa disalahgunakan dan bisa berbahaya dan bisa juga menghancurkan bangsa ini. Karena itu sudah banyak orang berharap sekali pandemi COVID ini segera berakhir supaya orang bisa kembali normal, saling berkunjung, saling mengisi, dan yang paling penting adalah masyarakat tetap kuat gitu ya, dan mendukung pemerintah, mendukung tokoh agama, dan ya saling mendukunglah di antara kita ini. Kita ingin mengatakan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Kekuatan bangsa Indonesia ini adalah kekuatan yang harus diwujudkan dengan semangat para pendiri bangsa, yaitu semangat gotong royong, merawat kebinekaan, menjaga solidaritas untuk mewujudkan perdamaian. Kita sangat yakin sekali bahwa gotong royong merawat kebinekaan, menjaga soliditas, dan mewujudkan perdamaian ini adalah sebuah panggilan kita semua. Tidak ada yang tertinggal, kita tidak boleh mengatakan kita adalah pemilik bangsa ini. Tetapi kalau kita mengatakan semua dari seluruh negeri ini adalah pemilik negeri ini, tidak boleh ada satu orang yang mengklaim sekelompok kecil, bahkan juga dengan mengatakan atas nama mayoritas. Mari kita bangun bangsa ini, dan yang paling penting adalah saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan kaum muda sebagai pelopor kemajuan bangsa. Sahabat RPK, sikap bertoleransi dalam masyarakat di negeri ini harus tetap ditegakkan. Bukan hanya untuk terciptanya masyarakat yang modern dalam sikap dan pemikiran, namun juga demi terpeliharanya sebuah negara yang bernama Indonesia. Sahabat RPK, inilah suara untuk negeri, mengungkap hati, membangun negeri.
Saya Arthur Tessen, salam.